Keunggulan dari invensi yang sudah Bapak hasilkan itu seperti apa? Baik, jadi salah satu keunggulannya, jadi untuk sistem ini untuk menggerakkan. Berarti nanti ke depannya seandainya ini memang sudah launching dan diproduksi secara massal, tentunya kita harus kerjasama sama PT-PT atau pabrik-pabrik yang memang ke arah Halo Sobat Inovasi, Innovate Inspiring. Kembali lagi bersama saya, Dani, sebagai host In Podcast, Inovasi Podcast. Bagi Anda yang sedang menonton podcast ini, selamat datang dan selamat bergabung di In Podcast. Seperti kita ketahui, In Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang inovasi-inovasi menarik akan dibahas secara tuntas. Oke Sobat Inovasi, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana produk inovasi dapat memiliki keberlanjutan di dunia usaha. Langsung saja Sobat Inovasi, kita perkenalkan inventor yang sangat luar biasa di Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Bapak Hasan Ismail SPD MSc PhD. Pak Hasan, apa kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Luar biasa. Baik Pak Hasan, mungkin untuk episode kali ini kita bisa berbincang-bincang santai untuk mengetahui lebih dalam mengenal Bapak Hasan. Oke, silakan Pak Hasan. Ya, saya seorang dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dan tentu sebagai dosen, selain mengajar, saya juga melakukan kegiatan penelitian. Oke. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke, berarti beliau merupakan seorang dosen juga ya, Sobat Inovasi. Engineering berarti ini ya Pak Hasan betul, ya? Betul. Oke Pak Hasan, untuk Sobat Inovasi di luar sana ini ingin tahu sebenarnya invensi apa yang sudah Pak Hasan hasilkan? Oh iya, baik, jadi Sobat Inovasi semua, pada tahun ini saya mengembangkan sebuah teknologi yang namanya adalah steering by wire. Oke. Steering by wire ini adalah sistem steering pada kendaraan ya, baik itu yang digunakan terutama pada mobil, yang mana kalau pada mobil pada umumnya itu menggunakan steering konvensional, mulai dari steering wheelnya sampai ke roda itu ada mekanisnya. Nah, sementara yang saya kembangkan adalah tanpa mekanis. Jadi dari steering wheel sampai ke roda itu penggeraknya menggunakan sistem elektronik. Oke, jadi steering by wire. By wire. Mungkin boleh disingkat itu ya, SBW. Oh iya, boleh, ya betul. Dan SBW. singkatannya memang itu, SBW. SBW, Betul oke. Jadi yang dihasilkan oleh seorang inventor kita yang luar biasa ini Sobat Inovasi adalah steeringnya ya Pak ya, bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Oke. Jadi salah satu bagian pada mobil ya. Oke, boleh nggak sharing-sharing kepada Sobat Inovasi di luar sana ya Pak Hasan ya, keunggulan dari invensi yang sudah Bapak hasilkan itu seperti apa? Baik, jadi salah satu keunggulannya, jadi untuk sistem ini untuk menggerakkan roda untuk belok itu sudah full menggunakan penggerak motor listrik. Oke. Jadi sudah tidak ada lagi tenaga dari supirnya itu, dari drivernya itu untuk menggerakkan roda. Di mana driver itu hanya memutar steering wheel dan steering wheel itu nanti di dalamnya itu ada sensornya. Jadi tidak diteruskan ke roda, tetapi dari steering wheel itu di sensor nanti itu mengirimkan sinyalnya ke controller. Nah, controller nanti yang akan menggerakkan rodanya untuk belok kiri atau belok kanan. Oke, Begitu. I see. Berarti ini yang sudah dikembangkan ini arahnya seperti kita ketahui ya Sobat Inovasi, mungkin di negara-negara luar yang sudah maju ini banyak sekali taksi-taksi yang memang tanpa driver. Betul. Nah, ini apa arahnya ke sana ya Betul Pak Hasan sekali. ya? Nah, jadi steering by wire ini merupakan teknologi dasar sebelum nanti mengarah ke sana. Jadi ini merupakan basic teknologi, sehingga dari sinilah nanti baru dikembangkan untuk penelitian ataupun juga pengembangan lebih lanjut untuk kendaraan, misalkan
untuk fungsi bisa dikontrol atau dikendalikan dari jarak jauh gitu ya. Jadi kendaraan ini nanti bisa saja dibuat atau dikembangkan lagi di mana kendaraan itu nanti berjalannya di mana, kemudian untuk pengendalinya atau sopirnya itu ada di depan simulator saja seperti kayak video game gitu, tapi kendaraannya bisa real di jalan. Terus kemudian juga bisa dikembangkan untuk kendaraan yang tanpa sopir atau driverless, driverless. gitu. Betul, seperti halnya yang di beberapa negara Di yang beberapa negara, ya. tadi yang sudah disampaikan tadi tanpa supir. Iya. Gitu. Baik, tapi kalau kendaraan tanpa supir mungkin di Indonesia kita masih was-was ya Pak Hasan ya. Mungkin boleh sharing ke kami semua ya, bagaimana keamanan ketika memang ini sudah diaplikasikan ke mobil tapi tanpa driver, seperti apa Pak Hasan? Jadi tentu salah satu yang menjadi syarat ya sebuah teknologi itu diaplikasikan dan digunakan untuk terutama untuk konsumen dan masyarakat umum adalah tingkat keamanan. Ini salah satu faktor yang harus diperhatikan. Nah, sehingga oleh karena itulah ketika dalam proses pengembangan itu perlu dilakukan pengetesan, pengujian, terutama dari sisi keselamatan, sehingga ketika sudah diproduksi massal itu sudah dipastikan tingkat keamanannya, bukan hanya fungsi atau tidaknya, tetapi juga sampai tingkat safety-nya itu harus betul-betul terjamin. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya invensi yang sudah dihasilkan oleh Pak Hasan ini arahnya pasti ke arah komersialisasi ya Pak ya? Iya, nantinya harapannya juga seperti itu. Oke, membutuhkan riset berapa lama Pak sampai bisa menghasilkan suatu invensi yang luar biasa ini? Iya. Untuk teknologi ini saya kembangkan pada tahun ini dan waktu untuk pengembangan sebetulnya tidak terlalu lama. Ya hanya sekitar 3-4 bulan sudah selesai, mulai dari desainnya, kemudian untuk programmingnya sampai dengan assembly sampai dengan menjadi prototype. Nah, itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 3-4 bulan. Ini prototype ini arahnya seperti apa Pak? Apakah sudah langsung dipraktekkan di mobil real gitu sehingga bisa kita mengendarai dan kita bisa merasakan manfaat dari invensi yang sudah Bapak hasilkan? Betul, dan itu yang menjadi salah satu keunggulan ya. Jadi tidak hanya prototype saja dari sistem yang ada kemudian menjadi pajangan, tetapi yang saya kembangkan dari sistem SBW ini langsung diaplikasikan pada unit kendaraan sehingga bisa langsung dipakai diaplikasikan ya pada kendaraan sehingga kita bisa gunakan langsung. Tapi tentu masih dalam tataran pengembangan, belum sampai dengan komersialisasi ataupun juga pada produksi massal. Tetapi kita bisa gunakan untuk dikendarai bisa. Bisa dikendarai ya. Betul. Oke, Sobat Inovasi pastinya penasaran dong ya sama mobil yang memang sudah disetting dengan SBW ini ya. Oke, mungkin nanti Sobat Inovasi tidak menutup kemungkinan episode berikutnya kita bisa langsung merasakan mobil dengan aplikasi dari penerapan SBW ya Pak ya. Oke, baik Pak Hasan, boleh sharing-sharing ke Sobat Inovasi yang ada di luar sana ya, pembeda dari invensi yang sudah Bapak hasilkan dengan mobil-mobil komersial yang sudah beredar di masyarakat luas. Sebetulnya sistem teknologinya kurang lebih sama, tetapi yang membedakan terutama adalah inovasi yang saya kembangkan ini digunakan untuk kendaraan kecil. Kendaraan kecil. Jadi untuk kendaraan kecil di mana umumnya yang sudah komersialisasi itu diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan penumpang. Ya, kendaraan besar. Sehingga ini yang menjadi salah satunya pembeda. Kemudian di perangkat di sistemnya yang saya kembangkan itu tidak lagi menggunakan mekanisme gearbox. Ya, jadi dari motor itu bisa langsung menggerakkan mekanismenya sudut rodanya. Jadi lebih dari sisi konstruksinya dia juga lebih simple. Ya, lebih sederhana, lebih simple, tetapi secara fungsionalnya kurang lebih sama. Terus kemudian juga dari sisi keamanannya pun juga akan terus kita kembangkan supaya nanti betul-betul terjamin keamanannya, safety-nya, tingkat keamanannya sampai dengan nanti bisa diaplikasikan di kendaraan untuk masyarakat untuk komersialisasi. Untuk komersialisasi. Betul. Ya tentunya arahnya. Ya, baik Sobat Inovasi. Sekarang
sekarang yang tambah buat kita penasaran adalah ketika nantinya ke depannya, tentu kan harapannya namanya invensi itu dihasilkan untuk dikembangkan ya Pak ya. Betul. Itu kira-kira bisa nggak sih kita itu mengarrange harga suatu mobil yang memang sudah dilengkapi dengan SPW ini? Ya, kalau untuk perkiraan harga tentu ya. kan itu banyak faktor ya, banyak Betul. faktornya. Tapi tentunya bisa, ya tentunya bisa. Bagaimana penentuan harganya itu? Tentunya lebih di atas atau di bawah, seperti kita ketahui kan mobil-mobil pada umumnya MPV yang sudah beredar ya Pak, itu mungkin harganya ketika sudah dilengkapi dengan SBW ini menjadi lebih tinggi atau lebih rendah atau mungkin 11-12 nih Pak harganya? Karena ini merupakan teknologi tinggi, tentu biasanya harganya akan menjadi lebih tinggi juga. Menjadi lebih tinggi iya, ya. Betul. Karena terutama nanti aplikasinya tadi, yaitu untuk kendaraan yang bisa dikontrol dari jarak jauh juga, terus kemudian untuk kendaraan yang otonom ya, tanpa ada sopir atau untuk driverless gitu. Jadi tentu terkait dengan harga nantinya juga akan lebih tinggi, dan ini merupakan benefit dari tujuan kita meneliti kan. Gitu. Jadi bisa ada profit ya, ada keuntungan juga untuk masalah ketika sudah hilirisasi tentunya. Ya, baik. Tapi yang tambah buat saya jadi penasaran nih Pak Hasan. Ya. Ini nanti bisa diaplikasikan ke mobil kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak atau juga dengan basis yang mobil-mobil sekarang kita ketahui ya, banyak sekali mobil-mobil yang memang menggunakan listrik. Nah, ini bisa diaplikasikan keduanya atau bagaimana Pak Hasan? Pada dasarnya teknologi ini bisa diaplikasikan pada semua jenis tenaga penggerak untuk kendaraan ya, baik itu untuk mesin yang menggunakan bahan bakar pembakaran dalam gitu ya, mesin ICE, baik itu bensin ataupun diesel, ataupun juga bisa diaplikasikan pada kendaraan-kendaraan dengan tenaga penggeraknya menggunakan motor listrik. Namun lebih mudah memang sebetulnya aplikasi ini nanti digunakan pada kendaraan listrik. Kendaraan listrik, betul. Karena untuk kontrol steeringnya itu juga nanti akan bisa diintegrasikan ya dengan sistem penggeraknya, dan itu akan lebih mudah kalau untuk mobil listrik. Berarti sesuai dengan tren masa kini ya, tentunya. Oke. Baik, untuk Sobat Inovasi ya, kita sudah membahas mengenal lebih jauh mengenai invensi yang sudah dihasilkan oleh seorang inventor muda ya, Pak Hasan ini. Nah, untuk Sobat-Sobat Inovasi pasti penasaran dong, tujuan dari seorang Pak Hasan menghasilkan invensi seperti ini tuh sebenarnya pasarnya kemana gitu Pak? Ya, tentu pasarnya itu terutama adalah bagi industri otomotif. Industri otomotif, ya, karena di Indonesia kan untuk market untuk otomotif kan juga lumayan besar. Betul. Terus berkembang ya Pak ya. Betul. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua tentu adalah bisa juga digunakan sebagai media untuk pembelajaran atau bisa juga sebagai teaching aid atau untuk media praktikum gitu ya, itu juga bisa dipakai. Bisa digunakan ke arah sana ya. Jadi dunia pembelajaran bisa, kemudian dunia pendidikan maksud saya, ataupun juga di industri otomotif bisa. Ya. Berarti nanti ke depannya seandainya ini memang sudah launching dan diproduksi secara massal, tentunya kita harus kerjasama sama PT-PT atau pabrik-pabrik yang memang ke arah apa ya Pak istilahnya ya, mobil-mobil dia ya, assembling yang ada ya di Indonesia seperti itu ya. Oke, balik lagi ya, untuk Sobat Inovasi, kita memang sekarang seorang inventor itu nggak bisa kerja sendiri sepertinya Pak Hasan, harus bisa berkolaborasi. Baik Pak Hasan, setelah kita mengenal invensi yang sudah Bapak hasilkan yang sangat luar biasa ini, yang besar harapan kami nanti ke depannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, karena siapa sih yang nggak mau kita tinggal duduk anteng ya, tanpa perlu belajar mobil, belajar nyetir kalau yang misalnya di luar sana belum bisa mengendarai, tapi tentu dengan tingkat keamanan yang luar biasa. Bapak boleh nggak berbagi sama sobat-sobat inovasi yang ada di luar sana ya, mengenai masukan-masukan apa saja atau strategi apa saja yang bisa kita lakukan ketika seorang inventor itu sudah menghasilkan produknya. Jadi apa sih langkah berikutnya yang harus kita lakukan seperti itu Pak? Jadi bagi saya pribadi penelitian
ya ataupun juga riset itu bukan hanya bermuara pada selesainya hasilnya gitu ya. Tetapi lebih dari itu bagaimana hasil riset itu bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tentu ya, agar bisa digunakan oleh masyarakat itu dasarnya salah satunya adalah demand gitu ya, demand dari masyarakat. Adanya demand tentu akan mendukung sekali untuk pemanfaatannya. Betul. Nah, sementara teknologi ini juga meskipun teknologinya tinggi di masa depan tentu dengan melihat bahwa ya ini proyeksi di depan itu akan ada banyak mobil yang listrik, kemudian kendaraan otonom. Nah, tentu teknologi ini akan menjadi tren dan juga akan menjadi kebutuhan untuk pengembangan teknologi itu. Oke, setuju sekali ya Pak ya. Memang teknologi itu tidak bisa lepas ya untuk saat ini. Baik, terima kasih sekali Pak Hasan telah berbagi bersama kita semua pada episode kali ini. Gimana Sobat Inovasi? Semakin banyak informasi menarik mengenai produk-produk inovasi yang telah berhasil dibuat oleh inventor kita ya. Dan luar biasa sekali teman-teman kalau kita mendengar dari penjelasan dari Bapak Hasan ya. Memang benar ya kalau saya pernah mendengar engineering itu can fix anything gitu ya Pak Hasan. Sepakat ya berarti ya Pak Hasan? Tentu sepakat sekali. Oke, baik teman-teman, untuk teman-teman Sobat Inovasi ya yang masih mau mengetahui mengenai inovasi-inovasi terbaru ya khususnya dari Universitas Negeri Malang, tetap harus standby di InPodcast, Inovasi Podcast ya. Baik teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengetahui lebih lanjut mengenai kita kalian boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan pastikan juga kalian harus nyalakan loncengnya. Atau kalau teman-teman mau request bintang tamu untuk episode selanjutnya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Untuk mengetahui lebih lanjut inovasi-inovasi menarik ya, kalian tentunya bisa berkolaborasi bersama kita semua dengan mengirimkan kritik dan saran pada link yang ada di bawah ini. Sudah saatnya saya Dani sebagai host undur diri. Sampai bertemu di InPodcast episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Ya, ditunggu invensi-invensi berikutnya. Ya, siap. Oke, Sobat Inovasi tentunya penasaran dong bagaimana cara mengoperasikan invensi yang sudah dihasilkan oleh seorang Bapak Hasan. Oke, Pak Hasan, boleh ya ditunjukin ke Sobat Inovasi yang ada di luar sana bagaimana sih cara mengoperasikan invensi yang sudah Bapak hasilkan? Ya, tentu boleh. Boleh. Oke, langsung saja ya Pak ya. Mari. Oke, silakan. Baik, jadi teknologi steering by wire itu komponennya terdiri dari di sini adalah steering wheel-nya, di mana di dalamnya steering wheel ini itu terdapat sebuah sensor untuk deteksi sudut dan arah putaran dari steering wheel-nya. Kemudian yang bagian berikutnya yang kedua di sini ada sebuah kontrolnya yang mana fungsinya nanti itu untuk deteksi fungsinya adalah untuk mengontrol kerja dari motor berdasarkan sinyal yang masuk dari sensor. Salah satunya sensornya adalah dari sensor kemudi tadi. Kemudian di bawah ini adalah mekanisme dari roda, di mana di mekanisme ini terdapat sebuah feedback sensor, ya, terdapat feedback sensor. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Yang pertama kita on-kan dulu power switch-nya. Nah, kemudian ketika setirnya kita belokkan, maka roda nanti akan mengikuti. Ya, jadi dia akan mengikuti dengan sesuai dengan arah dan besar puntiran dari setirnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat antara steering dengan mekanisme penggerak rodanya di situ, untuk steeringnya sudah tidak ada mekanisme komponen mekanis lagi. Jadi dari sini dari sensor langsung dia nanti
menggerakkan roda menggunakan motor yang ada di bagian bawah. Nah, kira-kira itu.